Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya nih yang jawab. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Di manakah berada yang lain? Oh, Al, kau di planet mana, Al? Ini lagi di kebon, Kak. Jupiter, Kak. Jupiter, ini di kebun. Oke lah, kita main kebun-kebunan. Oke, kita bertemu lagi di Tatap Maya di penghujung, 2 terakhir. Siap-siap. Hari ini 2 JP, tanggal 26 1 JP. Udah, dem. Semoga nanti hasilnya memuaskan, tergantung kakak-kakak semua. Kalau tugasnya udah selesai, dinilai dan di-upload. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, di umpan balik ya, umpan balik. RTL 3 umpan balik rencana tindak lanjut kita. Sebelumnya kita buka dulu sesi foto untuk menandai kebersamaan kita di Tatap Maya ke 18 ya, ke 18 ini. Serius yang buka kamera ini hilang lagi. Udah siap? 1 2 3. Kok enggak mau ulang deh? 1 2 3. Oke. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Semoga berjalan dengan lancar 1,5 jam kita ke depannya. Dan kakak-kakak paham apa yang dipaparkan dan disajikan sama teman-teman yang lain nanti. Silakan, karena di sini laki-lakinya cuman baru Al. Monggo Al, silakan pimpin doanya Al. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini agar diberi kelancaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Al, adik paling kecil yang mimpin doanya. Kita masuk di sini ke umpan balik. Sebenarnya umpan balik ini nggak ada PPT-nya kakak-kakak, jadi kita akan merefleksikan sendiri saja. Tugasnya di sini adalah untuk kita dapat tadi dari Fasil Muara Jambi. Oke, nampak? Pak. Oke, sebelum mulai diingatkan kembali bahwasanya kesepakatan kelas kita, waktu itu sangat berharga, usahakan untuk on time, disiplin itu dari pribadi kita sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian buka kamera, matikan mikrofon jika tidak berbicara. Gangguan teknik adalah hal yang wajar, tapi jika dibuat-buat itu tidak wajar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nah, ini sekalian dimasukkan pengantar bukti karya karena kakak-kakak harus mengunggah bukti karyanya itu sebelum tanggal 26 November bulan ini. Izin sebentar. Halo Bapak Ibu, kita ganti kakak-kakak di sini. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka membuat rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan masing-masing. Kemudian peserta dapat saling bertukar cerita dan menggali pengalaman baru dalam membuat rencana tindak lanjut rekan sejawat. Yang ketiga, peserta dapat penjelasan mengenai alur bukti karyanya. Oh, ini kakak-kakak memaparkan nih.
melakukan refleksi, berbagi cerita, pengantar ya. 3 yang harus kita lakukan. Oke, nah di sini ada pertanyaan refleksinya. Semuanya harus memaparkan, semuanya harus menyajikan sejauh mana perasaannya, apa tantangannya, solusinya dalam membuat rancangan tindak lanjutnya, terus hal baru apa yang didapat. Karena kita mulai dari yang kecil, kita persilahkan untuk Al dulu untuk memaparkan. Saya hentikan screen-nya. Silakan Al memaparkan rencana tindak lanjutnya yang dibuat di sekolahnya. Itu yang mana Kak? Yang ini ya, yang terakhir tuh ya? Yang bukti karya Al. Sorry. Apa yang kemarin RTL? Yang ini kakak tengokin ntar. Rencana tindak lanjutnya, apa yang akan dibuat, apa yang mau dilakukan. Iyalah ini nah. Kalau Al tentang hadang kan? Permainan ladang. RTL 2 Al. Tampil ini Kak ya? Iya, silahkan tampilkan. Jelaskan. Ini SKS Kak, sistem kebut semalam. Wow. Apa Kak? Mantap lah tuh kebut. Ayo. Betul. Kebut setengah hari biasa. Betul. Enggak meledak laptopnya Kak. Ada enggak Kak? Oke, sip. Silahkan Al. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fasil dan kakak-kakak sekalian atas kesempatannya. Hari ini saya akan memaparkan RTL rencana tindak lanjut saya yang berjudul atau yang bertema Ayo Lestarikan. Ayo Lestarikan di sini adalah yang saya ambil adalah permainan tradisional Hadang. Judul kegiatannya ini rancangan permainan tradisional Hadang dengan menggunakan metode pembelajaran sport education model sebagai aktivitas utama mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan PJOK untuk kelas 5 dan 6. Oke. Latar belakangi dari kegiatan ini adalah yang pertama pendidikan gerak. Education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang kedua, dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJK yang bukan ini semua siswa terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu adil gender tersebut, PJK juga dapat beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik siswa, pemahaman kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. Selanjutnya, guna melestarikan dan menghidupkan lagi permainan tradisional dan mengajak peserta didik untuk bergerak dan hidup sehat. Dikarenakan sudah banyak anak-anak sekarang tidak tahu dengan permainan tradisional dan sudah malas untuk bergerak yang disebabkan oleh game online. Tujuan dan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan fisik dan mental. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat jasmani dan mental. Capaiannya peserta didik dapat melakukan kegiatan fisik dan juga
sportif. Langkah-langkahnya pemantapan teknik dasar dan fisik peserta didik. Selanjutnya pemaparan pentingnya sikap sportivitas dalam suatu pertandingan. Yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan. Adapun hasil yang diharapkan, peserta didik mampu menunjukkan peningkatan keterampilan dan menunjukkan sikap sportivitas dan memahami pentingnya kesehatan. Dan selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab peserta didik. Visinya mendorong siswa untuk aktif dan menimbulkan rasa tanggung jawab melalui kegiatan fisik. Capaian peserta didik dapat aktif pada kegiatan dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan. Langkah-langkahnya memberikan peran pada setiap peserta didik, memberikan arahan dan tanggung jawab pada setiap peserta didik. Dan selanjutnya adalah kegiatan yang diharapkan peserta didik menunjukkan rasa tanggung jawab pada saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya adalah struktur program dan target pesertanya di sini saya ambil adalah kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri 222 Kota Jambi. Pesertanya 36 siswa, rentan usianya 11 sampai 12 tahun. Yang mana ruangnya adalah lapangan untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk pengarahan dan diskusi. Timeline-nya adalah pertemuan pertama pengenalan tentang permainan tradisional Hadang dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pertemuan 2 dan 3 melaksanakan permainan Hadang tersebut. Pada pertemuan 4 refleksi dan evaluasi sebagai bahan pembelajaran. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kepala kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru profesional, dan juga guru penggerak. Memiliki lapangan yang cukup luas untuk melakukan permainan hadang. Memiliki peralatan multimedia yang cukup lengkap, Chromebook, proyektor, speaker, dan peralatan olahraga, yaitu fluid, stopwatch, bendera yang digunakan untuk menunjang permainan hadang. Memiliki akses internet guna mencari informasi dan ide-ide dalam permainan hadang. Rencana evaluasi itu dilakukan setiap akhir kegiatan sehingga mengetahui apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus ditingkatkan, serta umpan balik peserta didik dan rekan sejawat baik melakukan pertanyaan langsung atau dengan menggunakan angket. Kemungkinan tantangannya di sini ada 3. Yang pertama, waktu pelaksanaan, yang mana mengingat saya sebagai guru PJOK di sekolah itu hanya satu-satunya dan peserta yang dilibatkan hanya kelas 5 dan 6, sehingga dikhawatirkan berbenturan dengan waktu mengajar di kelas rendah seperti 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya, minat peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki minat dalam berolahraga dan berani tampil ke depan. Selanjutnya, kurangnya dukungan dan keterlibatan rekan sejawat dan wali murid menyebabkan terpengaruhnya semangat dan motivasi siswa. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren. Keren, Al. Jadi tantangannya masalah Al cuman satu-satunya guru olahraga di sana. Kemudian kalau mau melakukannya pasti dikorbankan kelas rendah. Itu kan enggak mungkin ya? Iya, Kak, karena apalagi kan jadwalnya kami itu padat. Kadang enggak ada waktu istirahat dari kelas 6 tuh ngajar bisa langsung ngajar kelas rendah lagi, Kak. Itu seminggu tuh berapa, maksudnya tuh untuk satu kelas tuh berapa JP? Kalau untuk kelas rendah aja di kesepakatan rapat kemarin 2 JP, Kak. Sudah tuh kalau untuk kelas tinggi aja 3 JP. Jadi kelas 1, 2, 3 itu 2 JP dan 4, 5, 6 itu 3 JP. Pulangnya jam berapa anak SD itu? Kalau dia kebetulan ini paralel, Kak. Jadi itu
kelas tinggi itu dia masuk pagi, kelas rendah itu kelas 2 itu masuk jam 10. Jadi yang masuk pagi itu kelas 1, kelas 5, kelas 6. Kelas 2, kelas 2 itu masuk jam 10, kelas 3 masuk jam 1 dan kelas 4. Oh, oh, Jadi paham. kami kadang kalau sudah ngajar pagi, bisa-bisa nanti jam jam 2 ngajar lagi Kak, kayak hari Jumat, kalau kita Zoom atau Meet hari Jumat tuh, itu kan berbenturan dengan jadwal ngajar Kak. Heeh. Nah, kami ngajar pagi itu jam 9 sampai jam 11. Nah, nanti lanjut lagi sudah Jumat sampai sore, sampai jam 3 atau setengah 4. Itu 5 hari kerja ya di SDA? Iya, 5 hari kerja sampai Jumat. Nggak bisa di-request sama Waka kurikulumnya untuk dipulin awal gitu? Eh, sebenarnya kalau dipulin awal yang korban tuh nantinya jadi guru mata pelajaran agama, Kak. Soalnya Oh. kalau kami ngambil di minggu awal semua, Heeh. yang kasihan tuh malah guru-guru mata pelajaran agama. Karena kan Hmm. berbagi, Kak. Jadi biarlah olahraganya siang gitu ya? Iya, jadi olahraga itu siang nian, pagi nian, kalau enggak tuh sore nian, Kak. Kalau untuk kelas ini, kelas rendah. Oke, oke. Ini yang mau nanya Kak Nini sudah angkat tangan, silakan Kak Nini. Nggak ada belajar di kelas lagi ya? Kak Mona juga nanya tuh di grup. Si Al nggak ada belajar di kelas lagi ya gitu. Ini siapa yang nak jawab? Kak Nini angkat tangan juga. Sekalian Boleh, juga. silahkan. Monggo. Kak Boy juga angkat tangan tuh. Wah, ini kacau. Bertanya kalau ini Kak Bo, senior. kan enak, berarti ada yang jadi pemacunya. Ya, Kak Nine, silakan. Kak Nini silakan, Kak Boy silakan. Bang Boy, silakan. Mona di kolom chat. Oke, Boleh. maaf ya Kak Boy. Waalaikumsalam. Oke. Sip. Ini Siapa nih? Kak Mona, Al gak ada belajar di kelas lagi. Ini menyangkut menyangkut pembelajaran kami atau yang tadi nih, Kak? Itu kayak mana? Nah, ini Mon, menyangkut pembelajaran yang dipaparkan sama Al atau Oh, belajar RTL sehari-hari tadi. gitu, RTL tadi? Enggak mau bertanya seputar belajar PJOK. Di sekolah Al masih ada Oh, pelajaran di dalam kelas enggak materinya gitu. Oh, Apa 3 jam itu semuanya olahraga. Soalnya oh. di sekolah kakak tuh masih 2 jam di kelas, 2 jam di lapangan. Jadi ada Hmm. pagi, ada siang gitu. untuk satu kelas tuh ya, Mon? 2 jam. Iya, satu kelas itu jadi totalnya 1 minggu ada 4 jam pelajaran. Jadi dibagi tuh 2 jam. Ada yang pagi di lapangan, terus 2 jamnya materi gitu. Gimana Kami di jawab, Kak ya. Eh, kalau kami, Kak, itu kan karena kesepakatan rapatnya kemarin tuh majelis guru itu kalau kelas 3 untuk mata pelajaran PJOK berhubung dia paralel juga kan. Jadi itu kan 3 JP. Nah, kami yang pembelajaran di kelas tuh kami habiskan di awal awal bulan Kak. Jadi kayak 2 minggu pertama itu kita di kelas atau mungkin diseling Kak. Minggu pertama kita belajar di kelas, full di kelas membahas materi. Nanti minggu keduanya praktek. Jadi di minggu kedua tuh sudah langsung full praktek Kak. Jadi tidak ada materi lagi, hanya mengulang tapi di lapangan. Jadi kalau untuk materinya itu dihabiskan di 1 minggu pertama atau mungkin 2 minggu pertama Kak. Oke. Gitu. Oke, Mona. Terima kasih. Soalnya tuh banyak juga kan di sekolah lain itu kan kayak sekolah Kak Yeni itu kebanyakan emang 3 jam pelajaran itu dijadiin satu karena 1 jamnya itu kan P5. Iya. Jadi bingung juga kan kok sekolah kakak tuh kayak gurunya tuh nggak ada apa kepala sekolahnya tetap nekan 2 jam di lapangan 2 jam materi jadi kalau ditambah P5 jadi total 5 jam lah pelajaran PJOK-nya gitu nah
Wow, Itu gila. 5 jam itu satu kelas Kak ya? Iya kan ada P5 juga ndak sih kita? Aturannya harus Iya, ada P5 tapi kami kan? kalau ditambah P5 sih harusnya cuma 4 jam. Itu pun apa ya, gabungan Kak dengan yang Iya lain. Maksudnya itu benar gabungan. membantu Iya udah kan? Kak Yen, kayak kayak nih. Kakak 3 jam kan? Yo, Karena karena wakanya guru agama enak lah kan ngelobi kepseknya ini dewean tuh menghadap ke kepala sekolah tuh agak payah. aku 3 jam tuh pelajaran, P5-nya tuh sejam. Boleh pilih Iya, di akhir pembelajaran atau mau Di eh, akhir minggu. Pak di semuanya. hari Jumat. Oh, pilih. Aku mau 4 jam tuh langsung sekelas. Pasti Kak Depi bingung. Iya, aku bingung di SMA ada gitu. Iya. Iya, kami kayak mana Kak ya, P5 di SD ini kayak belum 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 merata lah, belum seluruhnya paham kalau untuk mapel ini Iya. kayaknya beda dengan guru kelas. Kalau guru kelas kayaknya dia setiap pembelajaran tuh memang ada P5-nya. Sementara kami ini yang guru mapel untuk masukkan P5 di pembelajaran PJOK ini ada bingungnya juga Kak. Mhm. Nah, kalau kami dikhususkan misalnya 2 minggu khusus P5 kayak gitu. Jadi ada ngajar khusus untuk ngajarin modul ke anak-anak gitu, penyampaian P5-nya gitu nah. Coba kalau Kak Nine kayak mana Kak P5 di sekolah Kakak atau Atau kayaknya sama aja ya? berjalan. Iya, soalnya Oke. di sekolah kami tuh kalau boleh jujur Kak untuk mata pelajaran tuh baik PJOK ataupun pendidikan agama Islam Kristen tuh enggak jalan Kak. Mhm. Karena masih bingung tuh kayak mana mulainya dari mana, kawan sharing pun enggak ada kan karena Gila ya. dewean juga di situ guru PJOK. Karena rasanya daerah menurut kakak tuh guru-guru tuh pun melakukan P5 tuh kayak otodidak, nggak ada pakai modul. Iya, Kayak tiba-tiba, oh kita berkebun, dah mereka berkebun. iya Oh Kak. kita apa sih Mhm. dari sampah plastik kayak tiba-tiba banyak gak sih idenya tuh. Kalau di sekolah Mm-mm. kakak sih nengoknya kayak gitu, udah ada kayak pakai Iya. modul, udah ada kayak dirancang, emang kayak tiba-tiba aduh banyak Iya, biasa idenya. kan yang satu sekolah tuh kan ada temanya enggak sih, Kak? Kalau yang kami tahu tuh ya ada temanya. Satu sekolah tuh ada tema dan agak tuh setiap kelas tuh mengikuti tapi dengan karya yang berbeda. Ini kadang Mhm. ada yang berkebun, ada yang sampah plastik, ada yang daur ulang jadi itu yang kami tidak paham, Kak. Kami Mhm. tuh juga sebagai mata pelajaran tuh juga tidak tahu masuknya tuh di mana, apakah cuman ini menyelipkannya tuh di mana tuh yang enggak ngerti belum, Kak. Oh. Kak Nini nyimak ndak? Kak Nini paham ndak? Yang di sekolah Kak Nini gimana? Sama ndak P5-nya tuh? Kalau saya nganggo dulu. Saya kalau di SMA sih waka-wakanya yang bagian kurikulum itu menunjuk ketua projeknya, terus project ketua projeknya ada anggota-anggotanya. Itu disusun dulu modulnya, modul projeknya. Kemudian baru rapatkan kayak mana maunya gitu. Nah, enggak Habiskan 2 ada kalau minggu tuh kami. gitu. Kalau kami enggak kayak gitu, Kak. Suka-suka wali kelas. Terus wali kelas. Kita kan Jadi PJOK memang bingung. harus masuk ke modul P5 ya Iya, karena materi wajib. ya itu bingung kayak mana implementasi itu bingung di lapangan tuh harus kayak mana. Hmm, oke lah, oke lah. PR nih, PR. Atau sesama misalnya KKG gitu kan? KKG kayaknya enggak lah, Kak. Ada headset aja. Tergantung sekolah. Oke, Kak Boy ada yang mau ditanyakan lagi? Yeni masih ngangkat tangan tuh? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya nih sedikit nih dengan Kak Al. Izin Kak Al ya. Kebetulan saya nih nanya nih juga sebenarnya berkaitan dengan RTL saya nih masih dalam rancangan. Nah, mungkin Kak Al nanti bisa jadi pedoman untuk saya juga kan. Dan juga yang lain nih saling sharing juga nih untuk persiapan RTL. Jadi saya tadi sempat tertinggal juga pemaparan Kak Al tadi. Saya tuh mau nanya nih. Kan RTL yang Kak Al buat itu
kemarin itu kan, ini kan kita harus apa namanya, harus kita paparkan juga ya di Kombel ya, kemarin kan? Kalau nggak salah ya, Rak? Kemarin itu ya. Iya. Heeh. Nah, waktu Kak Al kemarin di sekolah itu apa poin-poin yang Kak Al sampaikan kemarin di Kombel? Itu juga masih jadi apa saya karena saat sekarang ini juga guru-guru lagi disibukkan dengan masing-masing pekerjaan, juga ada yang lagi sibuk buat soal untuk persiapan nih kan, ada yang mendampingi anak kegiatan. Nah, itu poin pertama yang saya tanya tuh poin-poin apa baik yang Kak Al kemarin sampaikan di Kombel. Kemudian kegiatan yang Kak Al buat ini proyeknya seperti apa Kak? PJBL-nya itu. Nah, itu 2 poin tuh saya tanya. Mungkin ini bisa jadi sharing juga gitu bersama kan di grup ini. Biar nanti mungkin bisa jadi pedoman saya. Insya Allah Kak Depi, RTL saya nih mudah-mudahan terkejar lah dalam bulan ini. Mudah-mudahan. Yalah, itulah Kak Al yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kami yang pertama kemarin kami sampaikan itu hanya kepada sebagian, karena kan di situ targetnya kan siswa kelas 5 dan 6. Jadi kan kelas 5 dan kelas 6 itu kan ada 2. Betul kata Bang Boy tadi kan, dikarenakan guru kelas nih sekarang lagi sibuk buat soal, buat apa. Jadi untuk kelas 5 dan 6 itu perwakilan. Dan ada juga anak-anak dari kampus mengajar yang menjadi pesertanya juga Bang, yang ikut berpartisipasi. Dan kebetulan dikarenakan anak kampus mengajar tuh ada yang dari PJOK, programnya itu sama Bang, namanya itu kalau nggak salah apa ya, POA, Pekan Olahraga apa POS, Pekan Olahraga Siswa. Jadi dia tuh membuat kayak pekan olahraga tapi khusus di permainan hadang gitu Bang, permainan tradisional, entah hadang entah bakia. Nah, jadi peserta itu hanya perwakilan guru kelas 5 dan kelas 6, dan juga dengan anak-anak dari atau kakak-kakak dari kampus mengajar itu. Dan poin-poin yang disampaikan, proyek yang dihasilkan mungkin tidak dipaparkan di situ, itu seperti mungkin orang tuh sebelumnya itu membuat poster tentang peraturan permainan hadang, dan juga bisa memodifikasinya tentunya dengan sudah kita beri dasarnya permainan hadang tuh peraturannya kayak mana, dan kita membebaskan dia untuk memodifikasinya tersebut Bang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya juga baru masih belajar. Sedikit Kak Al, berarti apakah dalam kegiatan ini ngaranya SEM Kak Al ya? Iya, SEM dan iya SEM. Bisa dibilang SEM Kak. Iya, kebetulan Kak Al ini enak juga kan, ada mahasiswa. Jadi berarti memang dalam kegiatan itu guru-guru Kak Al libatkan dalam kegiatan itu Kak Al ya? Iya, bisa sebagai mungkin pelatih juga, bisa sebagai pelatihnya atau mungkin fasilitator setiap kelas itu tadi. Oh iyalah, sip. Yalah Kak Al, makasih. Sip. Oke, terima kasih Kak Boy. Terus selanjutnya ini akan berjalan Kak Al kapan? Ya. Atau kemungkinan direncanakan tuh setelah ujian Kak, kan guru-guru tuh lagi ngurus nilai kebanyakan kalau guru kelas. Nah, di situ kita ambil waktunya tuh kemungkinan 2 sampai 3 minggu Kak. berarti ada plan B. Al harus punya plan B untuk di bukti karya karena terakhir tanggal 26 bulan ini.
Untuk menyajikan itu kan butuh beberapa kali pertemuan dan waktu. Jika tidak waktunya nggak akan sampai ke situ, berarti kita harus cari plan B. Bisa modul ajar nanti, ya nanti kita paparkan ke bukti karya. Bagaimana uploadnya, bagaimana tata caranya ke situ. Jika Kak Boy kendalanya guru untuk menjadi kayak mana lihat kita untuk memaparkan RTL kita, itu nggak sampai 10 atau 15 menit untuk menyampaikan itu. Jam istirahat pun pakai juga nggak apa-apa. Untuk 5 orang, 6 orang tuh udah alhamdulillah lah Kak. Jangan semua guru harus diharapkan, nggak bisa juga kita kayak gitu kan, untuk menyita waktu semua gurunya untuk ada untuk kita. Pinter-pinter kita aja lah. Oke, silahkan selanjutnya. Boleh yang ini yang sudah mengumpulkan. Kak Nine boleh? Silahkan dipaparkan RTL-nya. Boleh di screen RTL-nya. Maaf Kak, lagi sakit gigi, susah ngomong. Masya Allah. Mana Kak Marcos ya? Biasanya ada obatnya tuh. Kita tunggu Kak Marcos dulu. Masuk. Biar ada obat. Kayak ini. Kak, ya yang sudah tugasnya itu Kak ini ya. Kak Nini, oke. Kak Mona dulu. Alah. Mona dulu. Silahkan Mona. Kalau lah sudah nih nunjuk orang. Kak pakai HP bisa nggak yuk presentasi? Pakai HP di screen. Kirim sini Kak, biar Al paparkan. Tunggu loh, coba dulu. Kayaknya bisa deh. Oke. Ih, cimut nih ya. Gimana yuk? Bentar Kak. Bangun kau tuh. Ini tegak nih Kak. Kakak kirim BA Leo. Siap. Oke, kirim ke Al. Jedot. Wah, ada Kak Marcos. Laki. Kak Marcos. Buka mic-nya. Mic-nya belum, masih terkunci. Itu ya. Tuh. Yuk. Baru selesai ngajar. Oke. Lupa Zoom. Baru lihat HP langsung buka. Ngota. Aduh, ya Allah. Capek nih hidup nih. Muncungnya astagfirullahaladzim. Subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar ya Allah, hidupnya ya Allah, sabar ya Allah, sabar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baju kakak mana, Al? Kakak nak foto juga pakai baju itu, Al. Ini pakai baju suami kakak loh Al. Baju kakak juga belum ambil. Aku pakai baju Kemarin suami dikasih aja, kira udah nak ngambil baju sini lah kalau nah. Dengan name tag. Ya, kok harus kayak itu, Al. Kita RTL nih. Empat umur halak. Ini mah kalau Al kakek. Nah, kaki ngomongin baju, Mona nak maparin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka kamera dikit deh, mau di screen. Oh iya, bentar.
Mau di screen. Aku matikan ya dulu nih. Biar tak ribut. Matikan suaranya dulu. Oke. Silakan, Mun. Baiklah, saya akan mempresentasikan RTL saya yang berjudul Rencana Pembelajaran PJOK Berbasis Proyek dengan SEM. Lanjut, Al. Latar belakang. SEM adalah pendekatan dalam pendidikan olahraga yang direncanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan autentik. Dalam model ini, siswa berpartisipasi dalam olahraga dalam peran dan bervariasi seperti permainan, pelatih, dan wasit, dan terlibatnya dalam kompetensi terstruktur. SEM bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis, sosial, emosional siswa, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam olahraga. Geser bawah dikit, Sam. Al? SEM yang akan dilaksanakan yaitu kompetensi permainan hadang. Yang mengikutinya adalah peserta didik SD 94 kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Program ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah, siswa, dan rekan guru sejawat. Tujuan dari SEM ini yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, sehat, gembira, dan bugar. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Capaian yang diharapkan. 1. Capaian dan tujuan. Pemahaman tentang aturan. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman teknik, taktik, dan strategi. 4. Sportivitas dan kerjasama. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama, pembahasan dalam TM. Yang kedua, menganalisis permainan. Yang ketiga, penyelenggaraan kompetensi. Peran yaitu siswa yang menjadi panitia dan peserta, wasit, pelatih, dan supporter. Struktur program. 1. Kokurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat yaitu kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, dilaksanakan di akhir semester 1. Mitra dan Kombel, yaitu KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator komunitas praktik sekolah, yaitu guru kelas dan guru bidang studi. Pernyataan tentang fasilitas yang dimiliki. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang bertugas sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang kedua, murid SD 94 yang berjumlah 104 orang. Ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang bisa digunakan untuk permainan hadang. Yang keempat, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Rencana dan evaluasi. 1. Tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik dari murid. Yang ketiga, refleksi guru, evaluasi kinerja tim, evaluasi penerapan konsep, dan evaluasi manajemen kelas. Itulah presentasi RTL saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ya. Yeni, silahkan. Kak Yeni pakai HP gak ya? Ya, Coba kakak klik titik 3 di HP itu ada yang tulisannya peredam apa tuh keributan. Coba kakak off kan dulu. no. Itu kalau
Dia tuh kalau suara kakak tinggi dah hilang suara kakak. Di mana, Al? Aduh. Di titik 3 HP pengaturan ada di situ kayaknya ini mematikan apa tuh mode bising apalah namanya tuh. Memang suaranya itu. bising. Coba Kak jerit. Itu ya. Kakak pula tak dengar suara kamu. Halo, Iya. halo. Halo. Hah? Kak. Apa? Suara kakak jelas sekarang, masa suara kami tidak jelas? Coba besar suaranya. Ini suara kakak. Itu hilang. Oh. Coba dimatikan dulu mode bising lah. Apa namanya itu? Oh, kakak mati ke. Kalau kamu ngomong kakak hidup ke ya. Mundur Ya. Jangan dekatnya kamera tuh. Kamera tuh sensitif. Mana tadi? Amon. Iya, Kak. Itu yang Mona presentasikan dengan guru tuh. Yang sama dengan ini yang di Zoom nih ya. Yo, jadi mana? Tunggu. Oh? Halo. Dah. Jadi Mona bukakan ini RTL kita pakai Infocus, terus dipresentasi lah kayak yang sekarang ini sama beberapa guru dan mahasiswa Merdeka Belajar. Berarti apa yang Mona kasih tahu di sini tadi tuh macam itulah yang Mona kasih tahu di guru kemarin. Iya benar. Kage adalah pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu lah sedikit-sedikit. Oh iya, oke. Mona kan ada dokumentasinya, berarti Mona plus nilainya ada tuh. Kak, kami ada juga, Kak. Cuman belum masuk. Juga ada. Ayo, masukin nanti ya. Kakak cek lagi ulang nanti. Ingatin kakak ya. Aduh. Oke, jangan adu-adu. Makin kesini, makin kesana. Inilah nak tanggal berapa nih? Pikir-pikir lagi lamunnya. Oh, aduh, Al, iya. Juga. Ya, sisipin di situ, Al. Al. Ya, Kak. Kakak nak ngambil baju. Besok nak kakak presentasikan pakai baju itu dengan ID card. Aman. Kage Alantar. Tak payahlah. Kakak yang ngambil. Di mana? Oke. Kak Boy, angkat tangan. Silakan, Kak Boy. Saya nak nanya nih, Kak Mona. Yo, Kak Boy. Berapa hari? Apakah udah ada rencana berapa hari gitu kan? Apakah cukup 1 hari? Terus ada kendala gitu? RTL ini Bang. Sudah dilaksanakan atau belum? Belum, ini kan baru rencana Bang. Oh iya. Berapa hari gitu? Kita melakukan SEM itu atau berapa hari? Kegiatannya itu 1 hari. Karena kan kelas 4, 5, dan 6. Jadi mungkin perwakilan laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang. 1 hari cukup. Setengah hari pun mungkin selesai. Setengah hari yo. Jadi saya dengar ada mahasiswa juga yo enak ya Bu ini. Si Kak Al sama Kak Mona ini ada mahasiswa kalau kebetulan sekolah saya ini ada pula kunjungan mahasiswa. Itu Bang katanya. Kosnya ada juga mahasiswa dari Vietnam, dari Filipina. Nah saya ini tidak ada, jadi nak melibatkan mahasiswa. Iyalah Kak Mona, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Kak Boy. Oke. Terkendala mahasiswa. Lobby bel Kak Boy ke Unja tuh, bisa tuh. Dengan Pak Ugi.
kemarin sebelum aku ya ada masuk kan, cuman setelah ada lagi masuk mahasiswa sudah pada kembali ke pangkalan masing-masing. Oke. Boleh siapa lagi yang memaparkan? Yeni, silahkan Yeni. Aduh, Aduh, bagus belum ada juga masuk. Kak Nine. Kak Nini giginya sakit, Kak Marcos, apa obatnya? Obat gigi Bang Marcos. Ini bunuh induknya. Kak Marcos yakin lah saya ini nggak selesai ini project ini. Ayo Kak Marcos, bisa saya ini agak cari referensi Kak Marcos nih. Suaranya hidupin dulu Bang Marcos. Yo, suaranya dihidupin dulu, Kak Marcos. Project SMP 16 Kak Marcos. Boleh, tunggu bentar, boleh. Open mic. Mic-nya dibuka. Oke. Ya Pak Boy, coba Pak Boy. Apa tadi Pak Boy? Coba lagi. Kak Marcos, kami mau dengar project Kak Marcos nih berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Nah, saya kan juga belum nih. Nah, mana tahu kayak jadi referensi kan, sharing-sharing di sini kan. Apalagi SMP nih, projectnya biasanya banyak nih projectnya nih. Project. Yo, RTL nih Kak Marcos. Yang mana nih belum nengok contohnya macam mana nih, bingung jadinya nih. Baru masuk nih. Nah, oke, ini punya Kak Nini. Ini yang sudah dikumpul Kak Nini di LMS. Siapa yang mau baca? Bahagia dan boga dengan bermain tugas tindak lanjut. Kak Marcos mau bacakan, silahkan. Oke, bola tangan. Bahagia dan bugar dengan bermain tugas rencana tidak lanjut. Oke, silahkan. Judul kegiatan, rancangan permainan bola tangan dengan menggunakan model pembelajaran sport education, model sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK untuk siswa kelas 5 dan 6 di SD Negeri 205/4 Kota Jambi. Ada yang lebih pendek lagi. Latar belakang gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. 2. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK yang mana tidak ada dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu sosial adil gender dalam PJOK juga ada beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik siswa, pemahaman kebugaran serta pendidikan dan konsep gerak. 3.
pada program ini menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam menyuarakan pendapat atau voice, pilihan atau shots dan kepemilikan ownership. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lanjut nih. Iya. Oke, siap. Tujuan, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visi, menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Capaian, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah, 1. Melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin diikuti. 2. Merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. 3. Mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Tambah lagi Kak Nini. Tujuan, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Mendorong. Menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Capaian, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Langkah-langkah, menunjukkan ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan olahraga. 2. Memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang terpilih. 3. Mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Tujuan, capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. 3. Memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Capek Bang? Mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Capaian, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkah, mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan fisik yang indah dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. 3. Mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya. Target peserta kelas 5 dan 6 SD. Jumlah peserta didik 32 orang. Usia peserta didik 11-12 tahun. Pengaturan program, ruang, lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu, program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan 60 menit pertemuan atau 1 jam. Struktur program mitra bangunan. Mitra dalam komunitas belajar. 1. Pertemuan 1. Pengenalan permainan bola tangan dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. 2. Pertemuan 2-3. Pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil. Penerapan aturan yang sudah dibuat. Refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat.
Belum baca, terima kasih. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi ya. Kualifikasi. Ini baru dengar nih. Bukan kualifikasi, bukan nih. Kualifikasi akademiknya. Lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan bola tangan. Memiliki peralatan yang mendukung diantaranya speaker, laptop, dan proyektor. Juga alat olahraga lain seperti cones, peluit, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan bola tangan. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari permainan bola tangan. Rencana evaluasi. Ada foto kita bersama. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali. Berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dan murid apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita akan melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Kemungkinan tantangan. 1. Keterbatasan fasilitator dan alat. Keterlibatan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. 2. Motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. 4. Waktu dan jadwal. Menyesuaikan jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Thank you, yo. Terima kasih. Tambah lagi Kak Nini. Minum dulu, yo. Aduh, ya. Aku matikan dulu, yo. Aduh. Wih, keren. Makasih Kak Marcos. Mantap Kak Nini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh nih langsung dijawab sama Kak Nini atau Kak Marcos. Luar biasa Kak Marcos sih. Makasih ya Kak Marcos. Ada yang mau dikepoin sama ini RTL Kak Nini, Kakak? Aman? Dem? Gak ada? Oke, terima kasih lagi. Sip. Itu yang sudah bisa dilihat Kak Al, Kak Nini, Kak Mona, Kak Bagus sudah ngirim tapi harus minta akses dulu. Jadi belum bisa saya buka dan saya paparkan di sini. Dan orangnya juga nggak ada. Jadi itu gambaran yang sudah selesai melakukan FTL. Semoga yang lain kakak-kakak yang belum melakukannya harus segera melakukannya karena kita keburu waktu nih, dikejar-kejar waktu karena ini masuk semua, berbagi informasi saja bahwasanya tugas-tugas kakak-kakak di LMS itu dan bukti karya terakhir dikumpulkan tanggal 26 bulan November. Tapi sebelumnya itu harus, kalau bisa sebelumnya sudah selesai sebelum tanggal 26 karena misalkan kakak-kakak ngirim bukti karyanya itu tanggal 26, saya memvalidasinya itu kapan lagi? Misalnya sehari 2 hari. Terus kakak harus memperbaiki apa yang saya suruh baiki, poin-poinnya apa aja yang kurang. Kapan lagi waktunya? Kalau sejam 2 jam terkejar nggak apa. Kalau
sehari 2 hari kan kapan lagi mulainya? Kita mulai plenonya itu tanggal 29 kalau nggak salah saya. Jadi tanggal 28 kita masih Zoom tuh 1 jam, 1 JP. Semoga yang lain gerak, ada yang mau ditanyakan kayak Kak Boy tadi nanyain ke A nggak apa-apa, di Japri pribadi juga nggak apa-apa, silahkan monggo. Oke. Lanjut. Saya izin screen. Oke, ini yang tadi. Kita masuk ke alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, mengunggah bukti karya di PMM. Ini tugasnya nanti nih terakhir. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, kenapa dipaparkan di sini di umpan balik kita? Ini sebenarnya harus dilakukan di tanggal-tanggal 28, tapi karena tanggal 29 udah pleno, belum lagi validasi sama fasilitatornya. Jadi ini yang dikejarkan untuk dipaparkan. Kemarin kami mengikuti Zoom juga yang seluruh fasilitator, dan bahasanya adalah PPT ini harus di-share di tanggal 18 pas Zoom yang ke-18. Kata Maya ke-18 kita. Nah, nampak kakak-kakak alur-alur perjalanannya? Mulai dari minggu pertama kita pembukaan, terus pembelajarannya, terus kita di posisi minggu keberapa ini? Minggu ke-11, ya kah? Tentang bukti karya kita. Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, artinya jika kakak-kakak tidak mengumpulkan bukti karya kakak-kakak, otomatis kakak-kakak tidak lulus PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan copy-paste dari yang lain, atau ngambil video dari orang lain, atau video pembelajaran yang bukan wajah kita sendiri. Karena apa? Itu akan di-upload di PMM kita masing-masing. Sayang kan kalau dari orang bisa mengakses di semua nasional, kita mengupload yang tidak orisinil, atau ketahuan nih kita melakukannya kecurangan, kan kita sendiri yang malu dari kota Jambi. Oke, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Lanjut, kriteria ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya kakak-kakak. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wakil peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon mencantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai,
maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, beda di saya sama kakak-kakak dulu, saya validasi oleh fasilitator dan kami upload sendiri ke PMM. Di PMM bagi linknya baru kirim ke fasilitator kami. Jadi sekarang bukti karya kakak-kakak upload, saya validasi dulu benar atau tidak, apa yang kurang, bagian mana. Kalau sudah selesai, saya terbitkan, kemudian baru itu secara otomatis, bukan kakak-kakak yang upload ke PMM-nya. Dari aplikasi itu langsung diupload ke PMM. Aplikasinya yang bekerja. Mohon dicek secara berkala validasi dari fasilitator di LMS. Tolong kalau sudah mulai upload WA saya. Saya belum balas WA lagi. Japri saya sampai bosan. Oke, lanjut. Ini agak nampak kakak-kakak tulisannya? Pak Lada ya. Ini skema di LMS kakak-kakak. Untuk dapat melakukan penilaian bukti karya pada LMS diseminasi, fasilitator dapat mengakses menu penilaian bukti karya yang berada di sebelah nih. Ini saya akan saya tampilkan. Gimana saya tampilkan? Ini saya bacakan dulu. Menu penilaian bukti karya yang ada di sebelah kiri. Fitur ini merupakan pembaruan dari alur penilaian bukti karya dilakukan pada modul LMS pendidikan. Aktivitas peserta dalam mengerjakan bukti karya terbagi 3. Unggah draft bukti karya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Oke, lanjut. Alur validit. Oke, ini alurnya belum dikerjakan, sedang ditinjau, perlu perbaikan, menunggu terbit dan terbit. Jika ada perlu perbaikan berarti harus divalidasi dulu sama ininya, fasilitatornya. Oke, ini panduannya, ini panduan kedua. Nih, ada juga syarat-syarat kakak sebelum upload bukti karya itu, lembar pernyataan ini harus diselipkan di awal jika dalam bentuk PDF. Nah, kalau video harus juga ada ini dicantumkan. Ini bisa kakak-kakak download di LMS kakak masing-masing di waktu kakak mau upload bukti karya. Saya izin dulu mengirim. Sebentar. Ke grup kita. Grup kelas. Nah, terkirim yang saya buka. Kakak-kakak. Terkirim ada ya. Itu dia. Sebentar. Nampak kakak-kakak saya screen? Enggak.
Ada atau tidak? Nggak ada. Jendela seluruh layar. Jendela aja. Nggak mau berarti dia. Seluruh layar. Enggak juga. Ayo dibaca aja lah yang di grup yang saya kirim itu. Misalkan lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK telah ditandatangani peserta kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Catatannya, penilaian ini berlaku untuk karya peserta dalam bentuk PDF ataupun video. Dalam lembar pernyataan persetujuan terdapat aspek terkait plagiat dan persetujuan dari kepala sekolah. Nah, ini sesuai atau belum sesuai? Nah, kalau belum sesuai, berarti tidak 100%. Kalau sudah sesuai semuanya 100%. Jadi bisa langsung di upload. Silakan dibaca lagi. Lanjut ke sini tadi. Oke. Pelan-pelan. Alurnya. Ini alur pertama. Alur kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh. Saya bacakan dulu. Anda dapat memulai melakukan penilaian nih saya nih dengan mengakses bagian LT penilaian bukti karya pada laman. Nah, jika bahasanya seperti itu, saya akan screen dari ini aja. Dari yang punya saya aja. Bentar ya, Kak. Udah nampak, Kakak? Ini. Nih, ini di bagian sebelah kiri saya kan ada bukti karya. Ini kalau saya klik, nah belum ada. Jadi belum ada yang mengupload bukti karyanya. Belum ada nih. Ini saya juga nilainya belum bisa kah? Nih, kayak gini kan? Ini belum dikerjakan, belum ada yang mengerjakannya. Jadi waktu unggah pun juga ada di sini. Nah, jangan sampai telat untuk mengunggahnya, ya, Ian? Ini masih di mute, buka ininya. Oh iya. Ya. Kak, untuk upload bukti karya tuh videonya tuh kita ambil dari awal sampai selesai gitu ya, Kak? Iya. Apa bisa diedit atau dipotong? Durasinya kayak mana, Kak? Kalau dibilang diedit pasti diedit, Ian, karena itu tadi contoh yang bagian Kak Al tadi main Kak Yeni Kak Dini itu berapa hari itu? 4 hari. Kan enggak mungkin enggak dipotong harinya. Yang jelas ada awal, ada akhir. Imbasnya kemana? Itu dalam bentuk video. Ada 3 pilihan. Kakak-kakak itu bisa upload bukti karya, bisa Halo, upload. Kak. Ya. Halo, Kak. Ya, ulang, dengar. Kak. Mati lampu, Kak. Ada dengar. Ulang dari awal. Boleh ya? Boleh untuk diedit karena boleh diedit. Kan pelaksanaannya maksimal kan 4 hari.
Kan pelaksanaan misal RTLK ini tadi 4 hari dia melakukannya, tapi dengan catatan kegiatan ini dilakukan dan diambil video itu sebelum tanggal 26. Bukan pas kita classmate. Kalau classmate kita itu saya bilang sama Al, ada plan B. Plan B-nya apa? Kegiatan ini akan dilakukan duluan atau kegiatan ini hanya planning saja dan yang diupload di bukti karya itu adalah modul ajar. Nah, pilihlah situ. Dipilih lagi apa yang mau diupload. Nih, misalkan kalau di LMS kakak-kakak itu kan ada bukti karyanya. Nah, kalau di saya nggak bisa. Siapa yang mau menampilkan LMS kakak-kakak di situ? Ya. Ada di sini. Ini adalah tugas kakak-kakak. Nah, kalau kakak-kakak sudah melaksanakannya, nih, bahasa di sini kan, silakan bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM agar saling berbagi. Nah, ini saya bilang tadi, tidak kakak-kakak kirim manual, tapi nanti dari aplikasinya langsung, tapi dengan catatan bukti karya kakak-kakak akan divalidasi dulu sama fasilitatornya. Kalau sudah 100% baru bisa diklik lanjut gitu. Ini bukti karya penilaian kinerja. Belum ada. Bukti karyanya belum tertulis. Nah, kalau di LMS kakak-kakak bahasa untuk pengiriman bukti karyanya gimana? Boleh di screen alur-alurnya? Karena saya nggak punya akun, pesertanya pasti beda dengan yang kemarin. Boleh, Kak. Boleh, silakan. Kalau saya dulu ini. Cuman 4 ini. Kalau kakak-kakak mungkin ada banyak nih pilihannya. Saya hentikan dulu berbagi saya, silakan Al. Coba lihat di coba ke awal. Ya, bukan. Ya, bawah. Lihat ya, klik yang 3 tuh, bukti berbagi Kayaknya karya. sama tampilannya kayak gini. Oh, Atau di sini ngirimnya link PDF, link drive. enggak. Yang di-share sama pihak yang kemarin waktu Zoom itu berbeda loh. Iya ya? Oh, kayak gini cuman tampilannya ya? Iya, Kak, sama kayak yang kakak tuh. Yang kalau yang kayak kakak samping-samping tuh kayak ada beranda, semua modul, peserta, gitu-gitu. Enggak ada ya? Enggak ada, Kak. Nih. Tuh, bukti karya ini. Buka. Ini, Kak. Iya. Oh, kayak gitu juga kah? Masuk Ini. dulu. Klik. Oke, bawah lagi ya. Nah, ini kan lembar pernyataannya. Coba kerjakan.
Nah, ini kan ada kategori. Nah, ini yang dipaparkan. Nah, saya nggak punya yang ini untuk saya tampilkan ke kakak nih. Atas Al. Kak, ini berarti bukti dokumentasinya itu boleh surat yang ini Kak ya, apa surat pernyataan kepala sekolah tadi itu dengan foto-foto kegiatan tuh bisa Kak ya untuk bukti karyanya. Nah, itu ya buka dulu kategorinya. Kategori. Atas. Ya. Klik Ya. panah bawah. Kok tidak muncul di situ? Kami sudah berjalan. Apa tuh pilihannya, Al? Praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, dan modul ajar. Nah, ada 3 kan? Iya. Nah, Al mau pilih yang mana? Praktik baik, praktik pembelajaran, atau modul ajar. Nah, itu. Kalau misalkan di modul ajar yang diklik, bentuk karyanya itu otomatis PDF. Otomatis modul. Nah, misal. Nah, itu bentuk karyanya yang keluar. Klik. Nah, tujuannya, jenjangnya, itu bahasanya, itu kayak gitu tuh. Kalau video atau modul ajar atau praktik baik beda lagi. Harus ada link di YouTube-nya. Link di YouTube-nya disalin baru unggah di sini gitu. Nah, coba yang ini Al, video. Praktik pembelajaran. Nah, masih sama. tengok kakak atas. Pilih dulu bentuk karyanya. Oh, itu dia misalkan. Oh iya, link YouTube. Nah, itu dia. Kayak gitu kakak-kakak. Jadi bahasanya itu jika plan A yang kakak-kakak buat RTL ini tidak bisa terkejar sampai tanggal 26, nah otomatis kakak-kakak cari alternatif di salah satu dari itu gitu. Nah, oke. Nah, Kak, ini kan kalau praktek pembelajaran, bukti karyanya itu PDF. Berarti itu surat yang ditandatangani kepala sekolah tadi dengan foto-foto kegiatan kita main tuh Kak ya, lomba tuh ya. Oh gitu, enak nih lah. Jadi misalkan ya ada yang nanya tadi dari NTT kemarin waktu Zoom. Nah, modul ajar sama praktik pembelajaran gimana katanya? Itu kan pasti ujung-ujungnya kalau PDF pasti berbentuk modul katanya seperti itu. Nah, katanya kalau ke praktik pembelajaran ini yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan berarti memang harus ada buktinya. Harus ada diselipkan foto-foto kegiatannya atau pembelajarannya apa yang sudah dilakukan gitu. Kalau RPP kan rencana ya. Nah, gitu dia. Kemudian kakak-kakak bisa juga lihat di sini di bawah bukti karya itu ada penilaiannya, nanti bisa dilihat langsung penilaiannya. Pokoknya selesaikan semua yang di LMS dulu, centangkan semuanya hijau dulu, terus termasuk RTL-nya juga. Terus yang ngirim ke saya tentang ini, tentang apa yang saya kirim di apa, cuman Mona yang ngirim. Kalau nggak salah saya. RTL yang saya suruh kumpul di Google Drive. Saya itu cuman Mona sendiri yang baru ngumpul, yang lain belum ada. Nanti dipindai ke situ kakek Kak yo, yang Kak RTL Nini, dan dokumentasinya. iya, Kak Nini udah juga Kak. Di drive kakak nggak ada, Mon. Baru Mona loh. Kak, ini mau nanya lagi Kak. Oh, di folder Mona. Ya, Al silakan. Nah, ini kan ada ini nih Kak. Berarti itu kan ini dulu yang ditampilkan di awal dak Kak? Itu Baru yang di bawah, berarti ini kan sudah ini bawahnya ini berarti dokumentasi kegiatan kita Kak, mulai dari pengarahan di kelas, waktu pelaksanaan lomba, gitu Kak ya? Iya. Gitu. Ini harus dijadiin PDF dulu, terus tantangan kamu Al sama kepala sekolahnya baru upload, dibuat PDF lagi, di scan.
Begitu. Oke lah. Mm-mm. Ini berarti kalau tanggal pengambilan gambar nih kapan Kak? Sebelum Nah, tanggal 26. sesuai maunya kapan mau mulainya? Mulainya maunya kapan? Tapi sebelum tanggal 26. Iya, sebelum tanggal 26. Kalau melakukannya di tanggal 2 Desember atau 5 Desember nggak bisa kita pakai yang itu. Makanya Kakak bilang Al harus punya plan B. Apa yang mau Al masukkan di situ. Berarti diusahakan dulu minggu ini terlaksana kegiatan tuh Kak yo. Ya, usahakan dulu di situ. Siap. Kak Yones mana Kak Yones? Hadir Kak Yones? Hadir Kak. Kak Yones, ayo kita kejar Kak Yones yang belum, jangan sampai lewat tanggal 26. Iya Kak. Kegiatan lagi banyak Kak. Makanya belum sempat bikin. Iya, nyambil-nyambil Kak Yones. Kak Oi, Devi, ya, Kak berarti kalau kita udah menampilkan gambar tadi apa Al? Bukti karya apa sih? Pembelajaran Iya, apa yang tadi? di kelas itu pengarahan TM-nya di kelas sudah tuh waktu lomba di lapangan kan itu yang ditampilkan Kak yo di ini nih. Berarti bukan video Kak yo, berarti cuma gambar baik. kalau mau bentuknya PDF, kan ada pilihan tuh. Oh Ya iya kan? di sini kan ada foto atau video Kak yo. Iya, foto atau video. Pilih yang mana yang mau, yang bisa dilakukan. Boleh scroll ulang biar yang lain lihat atau yang lain paham. Ya Kak Putra. Berarti Iya. Kak Mona kalau Iya, mau Kak. ini minggu ini Kak lombanya. Iya, minggu inilah. Kebetulan pula Iya. ada dosen UIN, nak Izin Kak. Iya, buat turnamen kami di juga sekolah, proyek dosen. untungnya apunya dikit, peserta didiknya dikit cuman 4 kelas. 4 kelas 6 dan kelas 5 itu cuma 4 kelas. Jadi 2 kelas. Jadi perwakilan beda apa kan Kak? Tidak apa-apa, it's okay. Satu kelas satu tim. Kak, Oke. kalau video ada durasi minimal dan maksimalnya ya Kak? Enggak Yan, enggak ada. 15 menit. Tahu ya, yang ida-ida BKM. Ada di TikTok Kak, kami tengok bukti karyanya, mungkin tidak sampai 5 menit loh Kak. Ya, di TikTok. Serius, cobalah tengok di TikTok Kak Yen. Itu sudah diedit. Bukti karya, sebentar nih videonya. Ya. Aksi nyata ya. Bukan bukti karya Bang. Nanti update baik lah. Bang Anton. Kak Boy lah mulai pusing dia. Tugasnya masih numpuk. Lama lagi tugasnya. Ayo kamu. Jalan nih baik, yang penting gaji naik 2 juta. Boleh Oh, ya. udah itu. Itu Awak salah satu tapi syarat di Prabowo, tapi mau naik 2 gaji. juta tuh bukti karya tuh. Udah ada jadi naik 2 juta tuh udah jadi. Kan siapa yang ngomong Selesai dulu bukti karya ini baru naik gaji. Iya. Jadi bohong ya tuh si Prabowo ya. Bohong ya. Nah, terrealisasi bakal. Tapi selesai dulu bukti karya nih. Woi hebat enggak kegiatan ini yo syaratnya yo untuk terima 2 juta tuh yo. Kamu sertifikatnya diupload ke PMM. Bukti kan. Oh gitu ya. Jadi Ya Al, boleh Al, silakan. Direkam nih sampai ke Prabowo. Ayo. Aida. Kacau ada Bang Anton nih. Ya, betul.
Tadi kalau nggak salah dengar, bisa kita pilih video atau modul ajar ya. Nah, kita upload. Iya. Oh, berarti kalau kita upload modul ajar, dokumentasinya gimana? Kalau modul ajar LPP udah ada dokumentasi. Itu aja. Oh, berarti tinggal itu diupload ya. Coba tengok Al pilihannya Al. Kan di Coba lagi, alamat Al. Soalnya kakak kurang ada paham nih. tuh. Jadi yang Kak bilang tadi foto tadi apa Kak? Mana kita ngupload? Itu praktek baik sama praktek pembelajaran. Itu Praktek video baik pembelajaran. Iya. Kalau kakak memilih video pembelajaran, itu ada dokumentasinya. Ih, pintar. Aduh. Untung ada Kak Men. Nah tuh, tengok Kapan-kapan Al. main ke STMB kayak ini. Undang lah, mahal ngundang nih. Wah. Kategori pilih Al, kategori. Ya, coba lihat. Dari itu Al pilih praktik baik atau praktik pembelajaran tuh. Nggak muncul Kak ya. Ini kami kalau klik tanda panah di sini muncul, tapi di videonya nggak muncul. Cuman kalau kami klik dia berubah. Nah, Dia pilihannya apa, Bel? ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada RPP atau modul. Nah, pilih yang mana? Tirai nomor Ya berapa? udah, RPP. Pilih RPP. RPP nih. Kalau RPP itu deskripsinya tuh ada mengunggah dokumen atau yang lainnya enggak? Cuman PDF kalau yang RPP Bang. Nah, langsung unggah dokumen. Bawahnya Dan judul, deskripsi, tujuan, jenjang, asesmen, mode pembelajaran, metode mengajar, unggah lembar persyaratan bukti karya. Kumpulkan. Kalau itu jangan lupa ya, tugas persetujuan tadi diselipkan. siap. Kalau praktik baik ini ada video, ada PDF. Kalau yang PDF ada langsung unggah dokumen, judul, deskripsi, jenjang, tema, sarana prasarana, sarana prasarana apa? Pakai dan unggah berkas, langsung unggah Tidak berkas. pakai, ya. Tidak pakai sarananya. Kak ini. Coba yang tidak PDF-nya lagi Al. Bentuk karya Al. Yang Kak video ini Kak, kalau malas buat video, unggah RPP baik Kak. RPP pun malas. Iya. Sini bawa sini. Kak, tema nih implementasi kurikulum merdeka, ada pengembangan diri, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu tema. Sarana dan prasarana pakai tidak pakai. Ini untuk praktik baik, bentuk karyanya video, ada unggah link YouTube, judul pembelajaran. Ini di sini deskripsinya, di sini jenjangnya. Judul pembelajaran tuh misal kita isi SEM yang gitu ya Kak, judul kita tuh ya. Iya, Yen. Kalau yang macam Kak Nini tadi tuh, itulah. Bota, iya. Bota. Al, ini kalau video yo. Ini kalau video Kak. Kalau PDF berarti tidak pakai link video kan, link YouTube kan? Enggak, kalau Kak, ini kan video Kak, ubah ke PDF, praktik baiknya tuh langsung unggah dokumen, berkas di sini, judul, deskripsinya, jenjangnya, temanya, sarana dan prasarananya kita pakai apa tidak, udah tuh unggah lembar persetujuan bukti karyanya. Berarti yang unggah dokumen di sini nih Kak, foto Kak ya? Foto-foto ya? Oh gitu. Nggak ada minimal kayak berapa ekor gitu. Pokoknya maksimalnya 10 MB. Gitu. Nah, sarana prasarana tadi apa pilihannya? Sarana dan prasarana tadi pilihannya cuma pakai tidak pakai. Kalau kayak
Al kan pakai sarana tuh Bang dan prasarana lapangan, udah tuh juga ada benderanya. Itu sih Kak. Oh, iya. Temanya kayak mana, Kak? Prof. Temanya ada Project. pilihan tuh. Pilihannya sesuai apa yang Kakak tampilkan di Temanya pembelajaran. ada ini yang Kalau pertama, ini belum ini yang Kalau kedua, Sam Hadang tuh masuk apa? ini yang ketiga, dan pengembangan ini yang diri. lainnya. Pengembangan diri Kak ya. Pengembangan diri masuk tuh. Kak, yang kan Al dengan Kak Mona ini kan sama ada Sam Hadang. Nah, itu tuh berarti harus nampak anak tuh jadi wasitnya di pinggir lapangan megang bendera tuh Kak ya. Gitu. Oke deh. Udah selesai. Ya, Mon? Iya, Kak. Oke. Oke, sip. Nah, itu gambarannya. Jadi alur-alurnya Kak, waktu habis. Hai? Serius habis? Wow, keren. Lewat 5 menit. Dari mulai jam berapa tadi? Mulai jam berapa kita, Man? Mulai jam 2.30. Jam 2.30. Jam 2.30. Yang berapa orang masuk tadi? 2.15 tadi cuma ada Mona sama Kak Depi bae. Oh iya. Iya. Iya, rekamnya baru 2.30. Luar biasa ya. Dah. Enggak ya. Enggak tahu lagi nih nak ngomong apa lagi. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan foto dulu atau dengan doa dulu. Ayo Kak Boy, doa Kak Boy, cepat dikit. La ilaha illallah. Tidak sabaran lagi yo. Sekali lagi Kak Putra. Bang Anton tadi mana Bang Anton? Terakhir tanggal berapa lagi? Kak Depi. Kaget rindu dari Kak Depi. Tanggal 26. 26 hari Selasa ya, hari Selasa terakhir Itu gitu. terakhir. Mudah-mudahan bukti karya kita bisa buat Kak, sudah 26 tuh apa lagi, Kak? Sudah 26, tunggu pleno kelulusan lagi, sabar-sabar. Oke. Baik, Kak Depi itu kita lulus galau lah. Amin. Belum tentu. Belum tentu lah. Ya ini sama kasih loh. Kakek beli donat, kami antar sekok seorang rumah kakak. Nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya gratifikasi. Apa namanya, Bang? Gratifikasi. Gratifikasi ki. Iya, nggak boleh rupanya. Kan masih direkam ini Zoom. Tutup dulu Zoom. Basing deh. Beda lah. Jadi tanggal 26 terakhir itu 1 JP itu tentang ini refleksi bukti karya. Jadi kakak-kakak sudah melakukan bukti karyanya, kita refleksikan lagi. Doa atau foto dulu? Foto. Foto ya. Foto dulu ya. Kak Nine tolong ajak adik-adik kakak besok. Siap? 1, 2, 3. Terus kita support Kak Nini dong. Sama-samain. Samain Kak Nini, sakit gigi. Oke, sip. Dah. Saya kalau nengok Kak Anton buka kamera tuh itulah.
Ya Kak Boy pimpin doa boleh. Baiklah, kakak-kakak semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak-kakak semua. Ketemu lagi di Tatap Maya kita di Tatap Maya ke-19. Include-nya itu 19 kali Tatap Maya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Saya izin berhentikan recordnya. Masuk.